Oke, mari kita mulai membahas mengenai pokok pembahasan pada hari ini ya, hakikat ilmu pengetahuan. Oke, jadi berdasarkan, bagian ini ya, nanti kita akan mencoba mengetahui di mana letak ilmu biologi, kimia, dan fisika. Seperti itu. Sebelum kita ke sana, kita akan mulai, membahas mengenai apa itu ilmu pengetahuan dan pengetahuan, apa bedanya. Ya, dari bagan tersebut terlihat ya bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari pengetahuan. Apa sih bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu? Beda atau sama? Ya, pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui tanpa menghiraukan dari mana sumbernya, dari mana datangnya pengetahuan tersebut. Jadi bisa saja apapun yang kita ketahui berasal misalnya dari orang lain, kemudian dari sumber yang kita lihat sendiri, kemudian ataupun dari, mimpi misalnya atau insting dari, perasaan atau prasangka, nah itu disebut dengan pengetahuan. Jadi, dari manapun sumbernya itu tidak menjadi permasalahan. Sedangkan ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Nah, ini berarti bahwa cara memperoleh pengetahuan dan, akan menentukan apakah pengetahuan tersebut termasuk ilmiah atau bukan. Seperti itu. Jadi bedanya kalau ilmu pengetahuan itu cara memperoleh informasinya, memperoleh ilmunya itu berasal dari sumber-sumber yang ilmiah atau berdasarkan penelitian. Seperti itu. Dengan demikian, kalau dibandingkan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan, terdapat perbedaan yang sangat jelas ya, bahwa pengetahuan itu semua yang kita ketahui tanpa menghiraukan apakah pengetahuan tersebut benar secara umum atau salah. Jadi sumbernya karena tidak kita tidak amati tidak kita amati secara jelas, maksudnya tidak fokus pada sumbernya, sehingga tentu akan menjadi bias atau benar salahnya akan sangat subjektif. Namun kalau ilmu pengetahuan ini hanya membatasi pada pengetahuan yang benar saja. Benar di sini adalah pencarian faktanya melalui tahapan-tahapan ilmiah, seperti itu. Ya, jadi maksud, benar salah di sini adalah pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya melalui metode-metode ilmiah, di mana, di sini, fakta yang diperoleh tersebut jika diuji oleh siapapun dan dimanapun itu nanti pasti akan mendapatkan hasil yang sama atau mirip atau, hampir sama. Itu bedanya antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, pada dasarnya dari, bagan ini terlihat ya ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam atau natural sciences, kemudian ilmu pengetahuan sosial atau social sciences, dan matematika dan humaniora. Jadi di sini natural sciences dibagi lagi menjadi dua, ada ilmu alam atau physical sciences yang membahas tentang fisika, kimia, astronomi, dan ilmu bumi. Kemudian untuk biological sciences atau ilmu hayat ini hanya ada biologi ya di sini, jadi membahas tentang ilmu hayat atau yang kita bahas hari ini yaitu ilmu hayati atau ilmu alam. Kemudian pada social sciences ada antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik. Kemudian untuk ilmu pengetahuan matematika dan humaniora di sini ada sejarah, kemudian filsafat, kemudian ada pendidikan dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali ya cabang-cabang ilmu. Nah, kita nanti akan fokus pada pengetahuan alam atau natural sciences. Nah, awal mula ilmu pengetahuan itu sebenarnya sudah menjadi sifat dasar kita ya, sifat dasar manusia atau naluri manusia itu adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena kita memiliki kemampuan untuk berpikir, kita memiliki akal untuk bisa mengolah dan mencerna sesuatu itu benar atau salah. Jadi itu sudah menjadi sifat dasar manusia ya. Sehingga ilmu pengetahuan ini menjadi seperti daily of life-nya manusia. Ini menjadi sesuatu yang sangat naluriah bagi manusia untuk mencari tahu segala sesuatu seperti itu. Nah, oke. Nah, ini bagaimana cara ilmuwan bekerja di sini adalah ya sesuai tadi ya
karena merupakan seorang ilmuwan sehingga ilmu yang diperoleh atau fakta-fakta yang diperoleh itu tentunya berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, berdasarkan pengetahuan yang dapat diperoleh tadi, ada dua pendekatan, yakni non ilmiah dan ilmiah tadi ya, yang sudah dijelaskan bahwa kalau pengetahuan itu sumbernya tidak dipermasalahkan dari manapun boleh. Kalau ilmu pengetahuan itu hanya terbatas pada sumber yang bisa dipercaya atau sumber yang ilmiah, jadi diperoleh dari metode ilmiah. Ya, pendekatan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Yang non ilmiah itu antara lain berasal dari akal sehat, kemudian penemuan secara kebetulan. Jadi kita melihat secara langsung seperti itu. Nah, tapi tanpa ada metode-metode atau tahapan-tahapan yang nanti ya akan dijelaskan ya di metode ilmiah. Jadi kita hanya melihat seketika itu juga disebut dengan non ilmiah karena kan kadang-kadang kita tidak tahu apa yang melatar belakangi, kemudian apa yang terjadi setelah itu kita tidak bisa mengontrolnya sehingga bisa saja itu benar, bisa saja itu salah atau kebenarannya tidak absolut. Kemudian penemuan secara coba-coba, jadi tidak menggunakan metode ilmiah tadi ya, dan juga pendapat dari para ahli. Di sini maksudnya pendapat dari para ahli ini tidak ilmiah karena ketika kita tidak mengetahui apa yang sudah ditempuh para ahli. Jadi apakah para ahli ini juga hanya berasal dari akal sehatnya atau berdasarkan pengamatan konstannya saja tanpa diikuti dengan metode ilmiah sehingga pendapat para ahli ini menjadi lemah atau non ilmiah karena tidak berasal dari metode ilmiah. Seperti itu. Nah, sedangkan pendekatan ilmiah itu berasal dari penelitian tentunya ya atau melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini akan menghasilkan kesimpulan yang serupa bagi setiap orang yang menelitinya, karena pendekatan tersebut tidak diwarnai oleh keyakinan pribadi atau subjektivitas, kemudian juga tidak bias, karena nanti variabel-variabelnya itu sudah sangat jelas, sehingga ketika dilakukan oleh siapapun itu nanti hasilnya akan sama atau paling tidak serupa atau mirip-mirip, seperti itu. Itu bedanya pengetahuan tadi ya yang berdasarkan non ilmiah dan pendekatan ilmiah. Nah, kita tadi sudah membahas berkali-kali ya, apa itu metode ilmiah? Oke, teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini adalah tahapan atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti yang empiris. Seperti itu. Apa sih metode ilmiah itu dan apa saja langkah-langkahnya? Nah, kita akan bahas pada pembahasan yang ketiga ini. Oke. Nah, kita tadi sudah tahu ya bahwa metode ilmiah itu adalah tahapan atau langkah-langkah yang diperoleh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti-bukti yang empiris sehingga faktanya itu bisa diterima oleh banyak orang dan tidak bias seperti syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi ya, pendekatan ilmiah. Nah, apa saja sih langkah-langkah dari metode ilmiah ini? Yang pertama yaitu adalah perumusan masalah. Perumusan masalah. Ya, perumusan masalah ini merupakan pertanyaan mengenai objek yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Jadi, ketika kita menjumpai suatu permasalahan, kita pasti akan bertanya-tanya ya. Biasanya perumusan masalah ini dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya mengapa ketika kita merasa kepanasan justru kita mengeluarkan keringat atau mengapa jika kita berlari kencang jantung kita akan berdegup atau berdetak lebih cepat daripada ketika kita istirahat. Nah, jadi perumusan masalah ini dimulai dari pertanyaan ya biasanya apa, mengapa, bagaimana seperti itu. Ya, kemudian langkah metode ilmiah yang kedua yaitu penyusunan kerangka. Penyusunan kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengatur dan membentuk konstelasi permasalahan. Jadi,
kerangka berpikir ini disusun secara rasional berdasarkan pernyataan-pernyataan ilmiah yang diuji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahannya. Jadi ketika nanti sudah ada pertanyaan, kita mulai menyusun apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kita buat tadi ya. Seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga selanjutnya itu adalah perumusan hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Ya, hipotesis adalah dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan tadi. Jadi mengapa seperti yang contohnya tadi ya, mengapa ketika kita berlari kencang jantung kita justru berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Setelah berlari jantung kita akan berdetak lebih cepat daripada ketika kita hanya tiduran atau istirahat. Nah, itu pasti kita sudah ada beberapa bayangan-bayangan. Jadi kira-kira itu karena kita membutuhkan oksigen lebih banyak ketika kita melakukan kegiatan yang keras atau berlari itu kan berkegiatan ya, beda dengan ketika hanya duduk atau tidur, sehingga jantung perlu memompa darah ke seluruh tubuh lebih cepat sehingga organ-organ di seluruh tubuh itu mendapatkan suplai oksigen yang lebih banyak atau lebih cukup seperti itu. Nah, itu misalnya hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, mungkin kita memiliki dugaan yang lain seperti itu. Nah, itu adalah perumusan hipotesis sehingga dugaan ini nanti eh, akan diuji cobakan seperti itu. Perumusan hipotesis ini nanti jadi jawaban sementara ya. Jadi dugaan tadi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan materinya tadi ya. Jadi berdasarkan perumusan masalah dan kerangka berpikir yang sudah kita susun, nanti pasti kita akan mulai membentuk suatu dugaan atau hipotesis. Kemudian pengujian hipotesis ini dilakukan pada tahapan keempat, ya, pengujian hipotesis atau pengumpulan fakta. Kita mulai melakukan pengamatan atau observasi atau eksperimen atau percobaan seperti itu. Nah, ini merupakan pengumpulan fakta ya, fakta-fakta yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta yang mendukung hipotesis atau justru malah menolak hipotesis kita tadi. Jadi kita melakukan percobaan, apakah kalau orang lain duduk itu detak jantungnya stabil, kemudian jika dia diminta lari itu apakah nanti juga akan berdetak kencang sama seperti ketika saya melakukannya. Seperti itu kita mulai mengambil melakukan percobaan atau pengujian hipotesis sehingga nanti diharapannya mendapatkan fakta yang bisa mendukung hipotesis atau justru malah menolak atau ya menentang dari hipotesis yang sudah kita ambil tadi. Nah, kemudian kita sampai pada tahapan kelima yaitu penarikan kesimpulan. Ini merupakan penilaian apakah hipotesis yang kita ajukan tadi ditolak atau diterima. Nah, jika dalam proses pengujian hipotesis terdapat fakta yang cukup banyak yang mendukung hipotesis tersebut diterima sehingga nanti kesimpulannya adalah hipotesis diterima atau sesuai. Nah, sebaliknya jika tidak cukup fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis yang sudah kita ambil tadi akan tertolak. Seperti itu. Jadi nanti berdasarkan fakta yang diperoleh ya dari hasil pengujian hipotesis. Nah, ini langkah-langkah metode ilmiah ya menurut Jujun S. Surya Sumantri 1984 ya, mulai dari perumusan masalah, kemudian penyusunan kerangka berpikir ya. Perumusan masalah ini tentu dilandasi dengan ilmu pengetahuan sebelumnya. Kemudian nanti perumusan hipotesa di sini. Kemudian nanti ada pengujian hipotesis. Nah, jika fakta-fakta yang diperoleh ini mendukung hipotesis, nanti hipotesis akan diterima. Kemudian nanti akan menjadi pengetahuan baru. Oh, ternyata memang benar ketika kita berlari, detak jantung akan semakin cepat karena tubuh memerlukan oksigen yang lebih banyak. Seperti itu. Dan jika fakta-fakta yang kita peroleh ditolak, fakta-fakta yang kita peroleh itu justru tidak mendukung hipotesis, maka hipotesis yang sudah kita ambil tadi akan ditolak. Sehingga nanti perlu kita evaluasi berarti apakah hipotesis yang kita ambil tadi salah atau metode-metode yang tahapan-tahapan yang kita lakukan selama pengujian hipotesa ini kurang tepat. Seperti itu. Ini metode ilmiah ya. Kemudian langkah-langkah metode ilmiah secara singkat lebih sederhana.
yang diceritakan oleh Stephen L. Wolf dan G. Tyler Miller Junior 1977 menyatakan bahwa metode ilmiah ini terdiri dari 3 langkah utama, yakni observasi atau pengamatan ya ketika kita melihat sesuatu, kemudian kita mulai bertanya tadi, kemudian yang kedua yaitu dugaan, kita mulai menduga-duga ini kayaknya seperti ini nih, oh ini mungkin seperti ini, atau oh kira-kira ini begini deh, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita mulai melakukan eksperimen atau pengujian dari dugaan-dugaan kita tadi. Mulai menelusuri, kemudian kita mulai melakukan percobaan sehingga jika fakta-fakta yang diperoleh tadi mendukung hipotesis sehingga oh ternyata benar, ternyata kayak gitu ya, seperti itu. Itu metode ilmiah yang lebih sederhana ya, singkatnya jadi mulai dari observasi, hipotesis, kemudian kita mengeksperimen. Setelah itu tentunya kita akan menarik kesimpulan atau mengetahui hasil dari eksperimen tadi. Apakah mendukung hipotesis atau justru menolaknya. Ini langkah-langkah pemecahan masalah ya. Mulai dengan suatu permasalahan tadi ya, biasanya berupa pertanyaan, mengidentifikasi dan menyatakan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data untuk menguji hipotesis bisa melalui eksperimen, observasi, karya wisata, atau juga diskusi ya, studi literasi. Sehingga setelah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini nanti bisa menjadi hukum, teori, atau masalah baru untuk penelitian berikutnya atau studi berikutnya. Seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian kita tadi kan sudah membahas mengenai metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Nah, dalam pelaksanaan metode ilmiah ini ya, mulai dari tahapan awal sampai akhir tentunya ilmuwan itu juga harus memiliki sikap ilmiah. Ya, ini sangat penting karena hasil dari observasi atau penarikan kesimpulan itu nanti sangat bergantung pada sikap ilmiah ini. Apakah nanti bersifat objektif atau subjektif nanti akan sangat penting sehingga kita juga perlu mengetahui apa saja sikap-sikap ilmiah yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki ketika kita melakukan suatu metode ilmiah. Ya, menurut Muhammad Amin, Prawoto dan Siti Mariam 1980, sikap ilmiah atau scientific attitudes itu meliputi hasrat ingin tahu yang tinggi, jadi keingintahuan yang tinggi, kemudian sifat kritis, rendah hati, jujur, bersifat objektif ya, jadi tidak boleh menggunakan pendapat pribadi, tapi harus berpikir secara objektif. Kemudian kemauan untuk mempertimbangkan data baru, jadi ketika kita melakukan pengamatan ulang ini kita mampu untuk mempertimbangkan data-data baru yang kita peroleh. Seperti itu. Kemudian pendekatan positif terhadap kegagalan, seperti yang disampaikan tadi ya, ketika kita memperoleh data yang tidak sesuai dengan hipotesis, fakta yang menolak hipotesis, nah ini kita harus terbuka, bersifat positif thinking sehingga kita bisa mencari solusinya, seperti itu. Nah, kemudian bersikap terbuka ya, tadi yang saya sampaikan. Kemudian menerima pendapat atau masukan dari orang lain seperti itu sehingga tentunya ketika kita bersifat terbuka ini penelitian yang akan kita lakukan itu sangat objektif dan tidak berdasarkan hasil pemikiran kita sendiri saja. Jadi menerima masukan dari luar juga. Nah, kemudian juga menghargai karya orang lain ya sama ya dengan terbuka tadi kurang lebih karena kita juga mempercayai hasil dari penelitian orang lain yang biasanya nanti sebagai dasar dari penelitian kita. Kemudian tekun dan juga teliti. Teliti ini juga sangat penting, ini juga berkaitan dengan objektivitas ya, sehingga ketika kita melakukan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian, harapannya data yang diperoleh ini jauh dari sifat bias, seperti itu. Dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara umum, maksudnya ketika diuji oleh orang lain ini juga kebenarannya akan lebih tinggi, karena sifatnya teliti ya. Begitu. Kemudian itu tadi sikap ilmiah. Nah, setelah kita melakukan metode ilmiah tadi pada bagian yang di atas, yang ini ya. Setelah kita selesai melakukan eksperimen, kita nanti akan dapat menarik kesimpulan sehingga ini hukum, teori, dan masalah baru untuk studi ini adalah sebuah produk dari metode ilmiah. Nah,
Apa saja sih produk ilmiah itu? Yang pertama yaitu adalah yang paling sederhana adalah fakta. Ya, fakta. Oke, fakta ini adalah data nyata yang diperoleh dari hasil pengamatan. Jadi, ketika kita misalnya menguji, kita mengamati, kita melihat ya, eksperimen itu juga bisa berupa observasi. Kita melihat apakah serangga itu memiliki 6 kaki atau 3 pasang kaki. Nah, ketika kita melihat, misalnya kita pegang kumbang, kemudian kita lihat, oh ternyata memang kumbang memiliki 6 kaki atau 3 pasang kaki. Nah, itu merupakan fakta ya, sesuai dengan kenyataannya. Itu fakta, produk ilmiah yang pertama. Kemudian produk ilmiah yang kedua yaitu adalah konsep. Ya, itu adalah konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah suatu gagasan atau ide yang digeneralisasikan dari pengalaman-pengalaman tertentu dan sangat relevan. Contohnya misalnya konsep logam, konsep panas, seperti itu. Jadi konsep ini biasanya kita ketahui tentang kita dapatkan dari fakta-fakta yang ada, kemudian kita generalisasikan menjadi suatu ide. Seperti itu, seperti konsep logam ya. Nanti kita akan eh, gunakan konsep-konsep ini untuk membentuk suatu prinsip. Nah, ini adalah produk ilmiah yang ketiga, prinsip yaitu pernyataan yang mengandung kebenaran yang bersifat mendasar dan berlaku umum. Jadi ini, misalnya logam itu akan memuai bila dipanaskan. Logam jika dipanaskan nanti akan memuai. Nah, prinsip ini mengandung logam bila dipanaskan akan memuai ini mengandung 3 konsep ya, yaitu konsep logam, kemudian konsep panas dan konsep memuai. Seperti itu. Prinsip tersebut dapat diartikan pula sebagai suatu pernyataan yang mengandung kebenaran yang bersifat mendasar dan berlaku umum. Jadi diketahui secara umum atau sudah ya sudah lama atau diketahui secara umum. Nah, prinsip inilah yang sebenarnya melandasi dari kebenaran suatu hukum. Seperti itu. Kemudian produk ilmiah yang keempat adalah teori. Teori yaitu suatu generalisasi dari prinsip-prinsip ilmiah yang saling berkaitan, yang menjelaskan gejala-gejala ilmiah seperti teori gravitasi dan teori evolusi. Nah, ini karena kalau teori ini adalah masih mengeneralisasi dari prinsip ya, sehingga belum kadang ini merupakan buktinya tidak bisa kita lihat secara langsung. Jadi teori itu menghubungkan, menerangkan, dan juga meramalkan. Jadi kadang mungkin kita tidak bisa melihatnya secara langsung karena ini berkaitan dengan hal-hal yang sudah lewat. Seperti itu. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, ini meramalkan berbagai macam hasil eksperimen dan observasi melalui cara-cara yang dimulai dari cara yang paling sederhana sampai cara-cara yang paling efisien. Itu adalah teori. Jadi atau juga ada ilmuwan lain yang menganggap bahwa teori ini adalah seperangkat pengertian atau konsep dan juga definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menyajikan suatu pandangan yang sistematik dari berbagai fenomena dengan mengungkapkan adanya yang spesifik antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Seperti itu. Itu teori. Jadi teori ada contohnya teori gravitasi, teori evolusi, teori sel, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada hukum adalah pernyataan yang mengungkapkan adanya hubungan antar gejala alam yang konsisten. Di sini konsisten jadi dimanapun nanti akan sama hasilnya ya. Contohnya hukum Mendel dan hukum kekekalan energi. Hukum ini telah diuji kebenarannya oleh para ahli di bidangnya atau oleh para ilmuwan. Kemudian bersifat umum dan mempunyai derajat ketetapan yang sangat tinggi sehingga konsisten tadi ya jika diuji dimanapun kapanpun nanti hasilnya akan sama. Oleh sebab itu hukum ini menjadi dasar atau landasan untuk meramal suatu teori tadi ya. Hukum ini tentunya berbeda ya karena hukum dengan teori, karena hukum ini yang melandasi teori. Hukum merupakan suatu kenyataan alam, jadi fakta yang aturan hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain itu
sudah ada terjadi di alam ini dan bisa kita amati. Kalau teori itu mencoba menjelaskan mengapa kenyataan alam ini terjadi. Jadi sudah terjadi dulu, tapi teori ini baru muncul seperti itu. Itu sebabnya hukum tidak akan menjadi teori. Kalau teori nanti kalau bisa dijelaskan atau faktanya bisa dilihat pada gejala alam itu nanti bisa menjadi suatu hukum ya. Seperti itu. Itu teori dan hukum. Ya, para ahli ilmiah sampai sekarang tentu masih mengembangkan ilmu pengetahuan ya dengan berbagai metode ilmiah. Dan produk ilmiah yang dihasilkan ini tentunya semakin berkembang dan diharapkan semakin bermutu atau berkualitas yang bagus dan prosesnya melalui metode ilmiah ya tentunya yang dilandasi dengan sikap ilmiah dari peneliti sehingga berbagai faktor itu tentunya sangat berperan untuk menghasilkan produk ilmiah yang akan dihasilkan. Jadi tentu banyak sekali ya faktor-faktor yang berperan dalam menghasilkan produk ilmiahnya. Seperti itu. Itu produk-produk ilmiahnya ya. Kita sudah membahas mengenai metode ilmiah mulai dari langkahnya, kemudian sikap-sikap ilmiah itu apa saja yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, kemudian juga produk-produk ilmiah. Berarti produk-produk dari langkah-langkah metode ilmiah tadi. Kemudian kita sampai pada pembahasan terakhir atau pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan biologi dan ilmu lain. Di sini nanti kita akan coba bahas hubungan biologi dengan ilmu-ilmu lain ya. Ya, pertama-tama sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita harus mempelajari ilmu biologi. Oke, di antara urgensi untuk mempelajari ilmu biologi itu adalah tentunya kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Ya, karena kita adalah makhluk hidup, tentu kita harus mempelajari ilmu biologi karena ilmu biologi adalah ilmu hayat tadi ya yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, ini membantu kita untuk mengenal diri sendiri. Gejala-gejala yang terjadi pada diri kita bisa menjelaskan hal itu karena kita sudah mempelajari biologi. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk mengenal makhluk hidup di sekitar kita. Jadi selain mengenal diri kita, kita juga mengenal makhluk-makhluk yang lain yang ada di sekitar kita, seperti hewan, kemudian tumbuhan yang ada di sekeliling kita, sehingga kita mudah melakukan tindakan-tindakan yang tepat ketika terjadi sesuatu di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu kita mengetahui posisi kita di ekosistem atau di alam, sehingga kita tahu peran apa yang bisa kita ambil ketika berada di suatu lingkungan. Jika lingkungan itu rusak, apa yang harus kita lakukan kita tahu karena kita sudah mengenal alam. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus membantu kita untuk mengetahui yang harus dilakukan untuk menjaga alam. Seperti yang disampaikan tadi ya, ketika kita sudah mengenal, kita nanti akan tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Kemudian urgensi yang berikutnya adalah membantu kita untuk menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap alam. Itu sama ya, karena kita itu sebagai makhluk yang berakal, yang paling tinggi tingkatannya dalam kehidupan di ekosistem, sehingga tentu kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Mulai dari yang dari faktor abiotik atau faktor biotiknya. Jadi kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga alam ini, untuk keberlangsungan kehidupan kita sendiri dan juga makhluk hidup yang lain. Kemudian yang terpenting adalah biologi ini menjadi dasar pengetahuan untuk berbagai bidang keilmuan, tidak hanya pada biologi, tapi juga pada ilmu-ilmu yang lain. Jadi di antara biologi terapan itu ada biologi medis, pertanian, perkebunan, psikologi juga mempelajari tentang juga mempelajari biologi ya, sehingga ini menjadi sangat penting untuk mempelajari biologi. Seperti itu. Apalagi biologi umum atau biologi yang bersifat dasar ya, ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita pahami. Nah, sebenarnya biologi sendiri itu apa sih? Dari tadi kita membahas ya biologi-biologi seperti itu. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu biologi?
Ya, biologi ini adalah ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Jadi ilmu hayati ya, berbeda dari dengan ilmu sains yang lain. Kalau biologi ini fokus pada makhluk hidup. Dari asal katanya saja bios dan logos, ada kehidupan dan ilmu. Jadi ilmu yang belajar tentang hayati atau makhluk hidup. Biologi tentunya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan cabang-cabang ilmu lainnya, seperti fisika, nanti ada biofisika dan juga kimia. Biokimia yang kemudian bergabung dan membentuk bioteknologi yang saat ini banyak kita gunakan ya. Kemudian biologi ini juga berkaitan dengan ilmu sosial, contohnya adalah psikologi. Ilmu terapan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di bumi ini. Ya, beberapa bidang yang tergolong biologi terapan itu adalah, ada tadi sudah saya sebutkan ya, ada kedokteran, kemudian pertanian, perikanan, kesehatan, farmasi, dan bioteknologi. Ini yang langsung berhubungan dengan hajat hidup manusia, sehingga sekali lagi menjadi sangat penting untuk mempelajari dasar-dasar dari biologi. Oke, next kita ke fisika. Apa itu fisika? Ya, fisika ini adalah ilmu pengetahuan alam atau physical sciences tadi ya, yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Jadi kalau di fisika kita akan mempelajari materinya ya, beserta gerak dan perilakunya dalam sebuah ruangan dan berkaitan dengan energi dan gaya. Kalau di kimia kita mempelajari tentang susunan, struktur, jadi kita membahas struktur, sifatnya, dan perubahan materi. Seperti itu. Tadi lebih ke unsurnya itu sendiri, mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Kemudian cabang-cabang biologi ya, di sini ada beberapa cabang ilmu biologi, ada botani. Ini kalau botani itu mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada zoologi, mempelajari tentang hewan. Kemudian ada anatomi, ini mempelajari tentang struktur organ dan jaringan. Nanti ada mikroanatomi dan makroanatomi. Jadi kalau makroanatomi itu organ-organnya seperti hati, jantung. Kemudian kalau mikroanatomi nanti kita akan melihat jaringan-jaringan apa saja yang menyusun jantung, apa saja yang menyusun ginjal, seperti itu. Kemudian kalau cabang ilmu morfologi itu mempelajari bentuk luar makhluk hidup. Kemudian taksonomi atau sistematika ini mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Kemudian ada ekologi atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ada genetika atau ilmu pewarisan sifat ya. Kemudian ada fisiologi atau ini mempelajari tentang cara kerja dan fungsi dari organ-organ dalam tubuh makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan ya sama. Jadi bagaimana suatu organ itu bisa berfungsi dan bagaimana cara kerjanya itu dipelajari di fisiologi. Kemudian nanti ada mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil atau hanya bisa dilihat melalui mikroskop atau jasad renik atau mikroba. Ya, namanya mikro ya, jadi hanya bisa diamati menggunakan alat bantu atau mikroskop atau yang lain. Kemudian ada biokimia, ini yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Ini juga menjadi cabang ilmu biologi yang banyak dipelajari belakangan ini dan sangat berkembang. Nah, hubungan antara ilmu biologi dan kimia ini telah menghasilkan cabang ilmu baru yang disebut dengan biokimia. Tadi ya, biokimia ini adalah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksinya. Jadi selain membahas tentang unsur-unsur, karena sudah ada biologinya, jadi biokimia, sehingga selain mempelajari molekul dan unsur tadi, kita juga mempelajari bagaimana reaksinya dan fungsinya di dalam tubuh kita. Tidak hanya manusia ya, tidak hanya hewan, tapi juga pada tumbuhan. Seperti itu. Kemudian, contoh penerapan biokimia ini adalah biologi yang mempelajari tentang fotosintesis ya. Teman-teman tahu apa itu proses fotosintesis dan apa saja yang zat-zat yang dibutuhkan. Sehingga proses fotosintesis ini tentu akan sangat banyak membahas tentang kimia. Seperti itu, mulai dari zat-zat yang diperlukan, kemudian nanti apa yang dihasilkan, energi yang dihasilkan, itu nanti
tentang fotosintesis. Ini banyak menyinggung tentang proses-proses kimiawi ya. Kemudian juga pada proses pencernaan dalam tubuh ini juga banyak membahas mengenai struktur dan sifat kimia dari karbohidrat, protein, lemak seperti itu sehingga pada contohnya ya saja ya pada kedua pembahasan ini nanti akan sangat banyak menyinggung tentang kimia seperti itu. Itu pentingnya hubungan antara ilmu biologi dengan kimia. Selain dengan kimia, tentu biologi juga berhubungan dengan mata-mata pelajaran yang lain ya, atau mata kuliah yang lain seperti fisika dan matematika. Ya, misalnya kalau di fisika ya, ini contoh hubungan antara biologi dengan fisika itu penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalam yang dilakukan oleh akar tumbuhan. Ini berdasarkan prinsip fisika ya, difusi atau osmosis. Juga termasuk proses perpindahan nutrisi dari pembuluh darah satu dengan pembuluh darah yang lain itu juga dari pembuluh darah dan juga organ, misalnya dari alveolus proses pernapasan itu kan oksigen dan CO2-nya kan saling berpindah dari organ ke pembuluh darah. Nah, itu juga berhubungan dengan fisika ya, kita membahas tentang difusi dan osmosis seperti itu. Jadi sekali lagi biologi ini tentu tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan cabang ilmu lain untuk membantu menjelaskan proses-proses dan tahapan-tahapannya. Seperti itu sehingga penting untuk mempelajari seluruh ilmu dasar yang saling berkaitan sehingga kita lebih mudah dalam proses mempelajari ilmu-ilmu berikutnya. Nah, ini hubungan antara biologi dan kimia yang lain ya tadi sudah unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen itu kan menyusun unsur utama pembentuk materi makhluk hidup sehingga jika kita memahami dengan baik unsur-unsur tersebut, kita juga nantinya akan mengetahui proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua hari ini. Jika ada pertanyaan, seperti biasa bisa dikirimkan melalui email galihkhalifafnisa@walisongo.ac.id atau juga bisa melalui WhatsApp yang sudah teman-teman ketahui semuanya ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran teman-teman pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran biologi umum pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat memberikan pemahaman baru bagi teman-teman dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang biologi, kimia, fisika, atau pengetahuan alam ya. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.